Hari itu matahari bersinar terlalu terik, atau mungkin aku saja yang terlalu gugup. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku, padahal hanya berdiri di dapur, menyusun piring untuk makan siang. Mama bilang kami kedatangan tamu. Katanya sih teman lama. Aku pikir mungkin teman kuliahnya atau tetangga lama yang sudah pindah. Tapi begitu Mama menyebut nama itu, tubuhku langsung terasa kaku. Aldrian. Aku masih ingat jelas nama itu. Terlalu jelas, terlalu dalam. Nama yang dulu sering disebut-sebut oleh Kak Nadine saat dia masih tinggal di rumah ini. Saat dia masih sering menangis diam-diam di balik selimutnya. Saat matanya bengkak karena terlalu banyak kecewa. Pria yang membuat Kak Nadine terpuruk dalam hubungan yang digantung terlalu lama. Pria yang akhirnya menghilang begitu saja tanpa kabar. Dan sekarang, 5 tahun kemudian, dia akan datang lagi ke rumah ini. Aku tidak tahu harus merasa apa, antara marah, canggung, bingung, atau takut. Bukan takut dalam arti sebenarnya, tapi lebih kepada takut membuka kembali kenangan yang sudah kututup rapat. Karena meskipun aku tak pernah terlibat langsung dalam hubungan mereka, tapi aku di sana, menjadi saksi diam dari luka yang Kak Nadine rasakan. Alia, tolong siapkan gelasnya ya. Jangan lupa ambil kue di kulkas. Suara Mama menyentakku dari lamunanku. Iya, Ma. Jawabku pelan sambil cepat-cepat menyeka telapak tanganku ke celemek. Hanya butuh 5 menit untuk menata semuanya di meja ruang tamu. Tapi rasanya seperti menunggu bom meledak. Aku mengintip keluar dari sela tirai jendela. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Aku tak langsung melihat siapa yang turun. Tapi begitu pintu mobil terbuka, aku merasa jantungku benar-benar berhenti berdetak sejenak. Pria itu berdiri di sana. Lebih tinggi dari yang kuingat. Rambutnya lebih rapi, wajahnya lebih dewasa. Tapi tatapan matanya, aku masih mengenalinya. Mata itu yang dulu penuh kesombongan, kini tampak tenang, seperti seseorang yang telah berdamai dengan banyak hal. Tapi justru itulah yang membuatku lebih gelisah. Mama membuka pintu dan menyambutnya dengan pelukan hangat, seolah tak ada masa lalu yang harus disembunyikan. Ya ampun, kamu makin ganteng aja sekarang. Kapan terakhir kita ketemu ya? Tanya Mama sambil tersenyum lebar. Sudah hampir 5 tahun Tante, jawab Aldrian sopan. Suaranya dalam tapi ramah. Terakhir sebelum Nadine berangkat ke Jerman, kalau nggak salah. Dan saat itu matanya beralih ke arahku. Alia, katanya pelan, seperti tak percaya. Aku berdiri kaku di depan pintu dapur, masih memegang nampan berisi kue. Mataku langsung bertemu dengan matanya, dan untuk beberapa detik, waktu terasa seperti berhenti. Aku ingin menghindar, tapi kaki ini seperti tertanam di lantai. Jadi, aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum, walau entah kenapa wajahku terasa kaku. Hai, ucapku singkat. Suara nyaris tak terdengar. Dia mendekat 2 langkah lalu tersenyum. Senyum itu bukan senyum orang asing, tapi juga bukan senyum seperti kenal dekat. Ada sesuatu yang aneh di sana, seperti perasaan yang tak selesai. Kamu berubah banyak. Gak terasa ya, sekarang udah dewasa banget, katanya sambil tertawa kecil. Aku memaksakan tawa. Iya, waktu cepat banget ya. Tuhan, seandainya aku bisa memilih, aku lebih memilih bersembunyi di dapur daripada harus berbasa-basi seperti ini. Tapi Mama terlalu antusias menyambutnya. Dia bahkan menyuruhku duduk menemani Aldrian mengobrol, sementara Mama kembali ke dapur untuk mengambil minuman. Rasanya aneh duduk di sofa yang sama dengannya.
Dulu, waktu dia masih sering datang ke rumah, aku hanya pengamat dari kejauhan. Anak SMA yang terlalu muda untuk ikut campur, tapi cukup peka untuk merasakan ketegangan dalam hubungan mereka. Dan sekarang, 5 tahun berlalu, kami duduk di sini seperti dua orang asing yang pernah bertukar bayangan. "Kamu kerja di mana sekarang?" tanyanya memecah keheningan. "Asisten editor di penerbit kecil, masih belajar banyak," jawabku singkat. "Wah, keren. Kamu jadi suka nulis ya?" Aku mengangguk. "Dari dulu sih suka, tapi baru berani seriusin sekarang." Dia mengangguk pelan, lalu menatapku cukup lama. Tatapannya tidak seperti dulu. Dulu dia penuh ambisi, penuh gengsi. Sekarang, seperti seseorang yang sedang mencoba membaca isi hatiku tanpa bertanya. "Aku minta maaf kalau kehadiranku bikin kamu gak nyaman," katanya tiba-tiba. Aku menoleh, agak terkejut. "Loh, enggak kok. Kenapa harus minta maaf?" Dia tersenyum tipis. "Aku tahu kamu dulu gak suka aku waktu sama Nadine." Aku terdiam. Lidahku beku. Aku tidak ingin membohongi diriku sendiri, tapi juga tidak ingin membuat suasana jadi canggung. Jadi, aku hanya menjawab dengan kalimat diplomatis. "Aku masih kecil waktu itu, gak ngerti banyak hal." "Ya, tapi kamu tahu kan, aku ninggalin Nadine secara tiba-tiba. Itu bukan keputusan yang bijak, dan sekarang aku datang lagi. Mungkin kamu pikir aku kurang ajar." Aku menggeleng cepat. "Itu urusan kalian. Aku gak berhak menilai." Aldrian menatapku cukup lama sebelum berkata pelan, "Makasih Alia." Dan sebelum aku bisa bertanya, "Makasih untuk apa?" Mama kembali sambil membawa teh dan kue, dan pembicaraan kami pun mengalir ke topik lain, tentang pekerjaannya sekarang, tentang rencana bisnisnya di kota ini, dan entah kenapa, tentang dirinya yang sekarang tinggal sendiri karena orang tuanya sudah pindah keluar kota. Beberapa kali, tatapan Aldrian mengarah ke arahku, tapi setiap kali aku menangkapnya, dia buru-buru mengalihkan pandangan. Ada yang aneh, bukan tatapan canggung, tapi seperti ada maksud yang dia simpan sendiri. Setelah ia pamit pulang, aku langsung membantu Mama membereskan meja. Tapi pikiranku jauh, melayang ke saat-saat tadi, ketika matanya menatapku. Saat ia menyebut namaku dengan suara pelan itu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ketenangan yang selama ini kupeluk mulai retak. Aku berusaha tidak memikirkannya, tapi malam itu, saat aku sedang membaca naskah di kamar, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Alia, ini Adrian. Terima kasih sudah menemani tadi. Senang bisa ngobrol lagi setelah sekian lama. Kalau kamu gak keberatan, bolehkah kita ketemu lagi? Aku ingin ngobrol lebih banyak denganmu." Tanganku gemetar. Aku tahu, mulai detik ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aroma tumisan Mama menyebar ke seluruh rumah sore itu. Aku duduk di meja makan, pura-pura sibuk dengan piring dan sendok. Padahal dari tadi jantungku tak berhenti berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari ini Aldrian akan makan malam di rumah. Mama sendiri yang mengundangnya, tanpa sedikit pun bertanya apakah aku nyaman atau tidak. Aku tak bisa menyalahkan Mama. Buatnya, Aldrian hanya tamu biasa, sahabat lama keluarga, dan mungkin satu dari sedikit orang yang masih mengingat Nadine di masa lalu. Tapi buatku, dia lebih sekedar dari tamu. Aku masih ingat pesan singkat yang ia kirim malam itu, dan bagaimana aku tak membalasnya, hanya memandangi layar ponsel dengan dada sesak. Sejak saat itu, dia tidak pernah memaksa, tapi dia datang, muncul begitu saja di depan rumah.
Kadang berpura-pura mengantar oleh-oleh, kadang bilang mau bantu mama mengangkat barang dari mobil, atau sekedar mampir untuk bertanya kabar. Dan sekarang, dia duduk di seberangku, mengenakan kemeja biru muda yang disetrika rapi dengan rambut yang tertata seperti seorang yang benar-benar mempersiapkan kehadirannya. Mama begitu antusias, memuji dia seakan pria itu baru saja pulang dari perang dan membawa kemenangan. "Kamu makin dewasa aja ya sekarang. Lihat dulu masih kurus, sekarang udah berisi," kata mama sambil tertawa kecil. "Pasti kerjaannya bagus ya?" Aldrian tersenyum sopan. "Alhamdulillah, Ma. Sekarang bisnis sendiri, baru buka cabang kecil di sini, makanya bisa sering main ke rumah." Mama mengangguk puas. "Baguslah, zaman sekarang anak muda harus mandiri, gak bisa terus ngikutin orang tua." Aku hanya diam, menyendokkan nasi ke piring tanpa suara. Rasanya seperti duduk di tengah panggung drama yang tak ingin kuperankan. Setiap kali aku mencoba melupakan masa lalu, justru masa lalu itu datang menyodorkan diri, seolah berkata, "Aku belum selesai denganmu." "Jadi, kamu sekarang kerja di mana, Alia?" tanya Aldrian tiba-tiba, memecah keheningan yang membuatku semakin tidak nyaman. Aku menoleh sedikit, tidak menatap matanya. "Masih jadi asisten editor. Ya, lumayan sibuk." "Oh ya, di penerbit mana?" tanyanya lagi dengan nada yang lebih pelan. Aku menelan ludah. Kenapa dia harus tertarik? "Di Lentera, penerbit lokal. Fokusnya di novel dan buku anak-anak." Aldrian tersenyum. Senyum yang entah kenapa membuatku ingin memalingkan wajah. Senyum yang dulu pernah kulihat saat dia membukakan pintu mobil untuk Nadine, saat dia menjemput kakakku untuk makan malam romantis. Senyum yang sempat menjadi impian Nadine sebelum akhirnya berubah jadi sumber air mata. Tapi kenapa sekarang senyuman itu mengarah padaku? Mama sibuk menuangkan sayur ke piring kami masing-masing. "Alia, ini dari kecil emang suka baca. Sekarang hobinya dibayar ya, Nak," katanya sambil tersenyum bangga. Aku hanya mengangguk kecil, ingin cepat-cepat menyelesaikan makan malam ini. Tapi setiap menit berjalan lambat, seolah waktu sengaja memperpanjang penderitaanku. Aldrian mengangguk pelan, matanya menatapku sesekali, tapi tak pernah terlalu lama. Dari dulu memang kelihatannya Alia itu anak yang tenang, jarang bicara, tapi sekali ngomong pasti penting. Aku nyaris tersedak. Tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Mama malah tertawa, senang karena suasana terasa akrab. "Iya, memang begitu. Nadine dulu yang cerewet, Alia kebalikannya. Tapi mereka dekat loh." Aku menatap nasi di piringku, menahan nafas. Ya, kami dekat. Aku dan Nadine selalu berbagi cerita. Tapi tidak soal Aldrian, karena aku tahu ada batas yang tak boleh dilewati. Ada rahasia yang tak pernah kuucapkan, termasuk tentang rasa aneh yang dulu muncul diam-diam saat aku melihat Aldrian memeluk Nadine di teras, saat aku melihat dia tertawa bersama kakakku, saat aku iri pada cara dia memandang Nadine, saat aku ingin berada di posisi itu. Aku berpura-pura tidak lapar, makan hanya sedikit, lalu beralasan ke dapur. Tapi aku bisa mendengar tawa Mama dan Aldrian dari ruang makan, seperti gema dari masa lalu yang kembali hidup. Aku menyalakan keran, membasuh piring, padahal tanganku gemetar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada diriku. Perasaanku kacau, pikiranku bercampur aduk. Aku tidak suka dia datang, tapi aku juga tidak ingin dia pergi. Setelah selesai makan malam, Aldrian membantu Mama membereskan meja. Aku berusaha tidak memperhatikannya,
Tapi mataku tak bisa lepas cara dia tersenyum pada mama, cara dia mencuci piring dengan cekatan, seolah sudah terbiasa di rumah ini, dan itu membuatku takut. Karena aku tahu, sedikit demi sedikit, dia mulai masuk lagi ke dalam kehidupanku, lagi. Setelah semuanya rapi, mama duduk di ruang tamu, menyetel acara sinetron kesukaannya. Aldrian menyusul, tapi sebelum itu dia sempat menatapku yang berdiri di ambang dapur. "Boleh ngobrol sebentar?" Aku menatap mama, memastikan dia tidak keberatan. Tapi mama sudah tenggelam dalam dunia sinetron, jadi aku hanya mengangguk pelan, lalu berjalan ke teras samping. Aldrian mengikuti dan kami duduk di kursi rotan yang agak tua dengan lampu gantung kecil yang menyala temaram. Beberapa detik kami hanya diam. Angin malam menyapu pelan rambutku. Aroma tanah basah sisa hujan tadi siang masih terasa. "Aku tahu ini canggung," katanya akhirnya dengan suara yang terdengar tulus. "Aku tahu kamu pasti bingung kenapa aku datang lagi. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana." Aku menggigit bibir bawahku. "Gak usah dijelasin, Aldrian. Aku cuma gak pengen terlibat dalam cerita yang udah selesai." Dia menatapku. "Kamu pikir cerita itu udah selesai?" Aku menghela napas, menatap langit yang gelap. "Kak Nadine udah menikah, dia bahagia, dan kamu bagian dari masa lalunya. Aku gak ngerti kenapa kamu harus datang lagi." Aldrian mengusap wajahnya pelan. "Aku datang bukan buat Nadine, Alia. Aku datang karena aku ingin memperbaiki semuanya. Aku terlalu lama pergi. Dulu aku pengecut. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi sekarang aku balik karena aku ingin menghadapi semuanya, termasuk kamu." Aku menoleh cepat. "Aku? Kenapa aku?" Dia menatapku dalam. "Karena kamu selalu ada, meski diam. Dulu aku terlalu fokus sama Nadine, sampai aku lupa ada kamu. Yang tiap malam nemenin dia nangis, yang tiap pagi pura-pura gak tahu padahal tahu semuanya. Aku sadar sekarang, kamu gak pernah benar-benar lepas dari pikiranku." Hatiku berdentum. Aku ingin marah, ingin membentaknya, tapi yang keluar dari mulutku justru, "Kamu terlambat." Aldrian menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Mungkin iya, tapi bolehkah aku tinggal lebih lama di hidupmu kali ini?" Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu harus berkata apa-apa. Tapi saat kami duduk berdua dalam diam, aku tahu satu hal pasti. Dunia tidak lagi sama, dan mungkin hatiku juga tidak. Malam itu, sebelum dia pulang, Aldrian sempat menoleh dari pagar rumah, menatapku sekali lagi dan mengangguk. Isyarat yang tak terucap, tapi entah kenapa terasa lebih dalam dari kata-kata. Sejak malam itu, dia sering datang. Kadang dengan alasan ingin membawakan cemilan yang mama suka. Kadang bilang lewat dan mampir. Kadang datang saat hujan turun hanya untuk menyerahkan buku yang katanya kamu pasti suka ini. Tapi aku tahu, dia bukan cuma mampir. Aldrian sedang mengetuk pintu yang dulu tak pernah benar-benar dia buka. Dan untuk alasan yang tak bisa kujelaskan, aku membiarkannya. Mungkin karena diam-diam, aku juga ingin dia masuk. Aku menatap bayangan di cermin untuk kesekian kalinya sore itu. Di luar, langit mulai menguning. Senja merayap pelan di antara dedaunan jambu air yang sudah tua. Tapi di dadaku, matahari seperti tak pernah turun.
panas, sesak. Rasanya seperti aku sedang menunggu sesuatu atau seseorang, tapi tak mau aku mengakuinya. Apakah aku gila? Aku tahu siapa Aldrian. Aku tahu dia pernah menjadi bagian dari hidup Kak Nadine, kakakku. Perempuan yang dulu selalu aku kagumi, yang dulu selalu aku jaga rahasianya. Dan sekarang pria itu duduk di ruang tamu rumah kami, bercakap-cakap dengan mama, seolah tak pernah ada luka. Seolah dia bukan pria yang pernah membuat Nadine menangis diam-diam di balik pintu kamar saat malam. Tapi jantungku berdetak terlalu cepat setiap ia datang. Bahkan sekarang pun, saat aku hanya duduk sendiri di kamar, bayangannya masih ada. Suaranya yang berat tapi hangat, caranya memanggil namaku dengan pelan, tatapan matanya yang tidak menuntut, tapi terasa seperti sedang menggali sesuatu dari dalam diriku yang paling dalam. Aku menghela napas panjang, menyentuh pipiku yang hangat, entah karena malu atau marah pada diriku sendiri. Aku memejamkan mata dan menggumamkan satu kalimat yang terus kupaksa menjadi peringatan dalam hati. Jangan jatuh cinta, Alia. Jangan. Tapi perasaan bukan pintu, tidak bisa ditutup begitu saja. Sore itu, setelah mama tertidur di depan televisi, aku keluar ke teras, menikmati angin yang mulai dingin. Beberapa burung gereja terbang rendah di kabel listrik, bercicit ramai, dan seperti yang sudah bisa kutebak, Aldrian keluar juga. Dia membawa 2 gelas teh hangat, menawarkan salah satunya padaku dengan senyum kecil yang terlalu tenang untuk hatiku yang sedang gaduh. Aku menerimanya tanpa kata. Kami duduk bersebelahan, dipisahkan oleh satu kursi rotan kosong. Jarak yang tidak jauh, tapi cukup untuk menyadarkan bahwa ini salah dan tetap tidak bisa membuatku pergi. Aku tahu kamu gak nyaman, katanya tiba-tiba, suaranya pelan. Tapi aku cuman mau ada di sini, bukan untuk ganggu kamu. Aku menatap cangkir teh di tanganku. Uapnya mengepul pelan. Kalau kamu tahu itu salah, kenapa kamu terus datang? Dia diam beberapa saat, lalu menatapku lama, dalam. Seakan dia sedang menimbang sesuatu yang terlalu berat untuk diucapkan. Karena aku gak bisa pura-pura lagi. Kata-kata itu terucap begitu pelan, tapi menghantamku seperti petir. Aku menoleh cepat, menatap wajahnya yang kini tidak tersenyum, tidak memelas, hanya jujur. Aku ingin marah, ingin teriak. Kamu siapa sih? Berani-beraninya bilang begitu padaku setelah semua yang terjadi sama Kak Nadine. Tapi tak satu kata pun bisa keluar. Yang ada hanya getar tak jelas di tenggorokanku. Dulu aku gak pernah benar-benar jujur sama diriku sendiri. Lanjutnya, sama Nadine. Aku mencoba. Aku sayang dia, tapi bukan cinta yang dalam. Aku kira perasaan bisa dibentuk, bisa dipaksa, tapi ternyata enggak. Dan aku tahu itu menyakitkan buat dia. Aku minta maaf, Alia. Aku menggeleng pelan. Kamu tahu enggak, setiap kali Kak Nadine pulang dari bertemu kamu, dia akan tersenyum, lalu diam, kadang nangis, tapi dia enggak pernah cerita. Aku yang selalu tebak-tebakan sendiri. Aldrian menunduk. Wajahnya seperti menahan rasa bersalah yang tak pernah selesai. Dan sekarang, kamu kesini, bicara begini, seolah kamu gak pernah jadi bagian dari luka itu. Aku gak mau menuntut kamu buat terima aku. Aku cuma gak bisa terus lari dari perasaan ini, katanya, hampir seperti bisikan.
Aku tertawa kecil, getir. Perasaan itu datangnya telat, Aldrian. Lalu telat. Dia tak membalas, hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Lalu dia bangkit, berjalan pelan menuju pagar. Tapi sebelum membuka gerbang, dia menoleh. Aku tahu ini salah, tapi biarkan aku tetap jadi bagian kecil dari hari-harimu. Aku gak akan maksa, cuma jangan jauhi aku sepenuhnya. Aku tidak menjawab, dan dia pergi, meninggalkan bayangan yang tak bisa kulenyapkan bahkan setelah senja benar-benar tenggelam. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-katanya terus terngiang, dan yang paling menyakitkan adalah hatiku tidak bisa menyangkal bahwa aku ingin dia datang lagi. Hari-hari berikutnya seperti siksaan yang diam-diam aku nikmati. Dia tidak datang setiap hari, tapi cukup sering untuk membuatku merasa ditunggu. Kadang dia meninggalkan sekotak donat di meja dapur dengan catatan kecil. Mama suka yang rasa stroberi kan? Kadang dia menyelipkan buku ke pagar dengan tulisan, penerbitan Lentera, pasti suka cerita kayak gini. Dan kadang dia hanya duduk di teras, menunggu sambil memainkan ponsel, tidak berkata apa-apa saat aku lewat. Tapi kehadirannya cukup membuat dadaku sesak dan hangat saat bersamaan. Aku jadi sering bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta memang selalu datang dengan cara yang salah? Atau memang kita yang terlalu sibuk menilai dari masa lalu? Hingga suatu malam, hujan turun deras. Mama sedang ke rumah tante di Bogor. Rumah hanya ada aku, petir sesekali menyambar. Dan saat aku sedang mengeringkan cucian dari jemuran, bel rumah berbunyi. Aku setengah berlari ke depan, membuka pintu pagar kecil, dan menemukan Aldrian berdiri basah kuyup tanpa payung, memegang tas kecil. Ada yang ketinggalan, katanya nyaris tanpa suara. Aku mengernyit. Apa? Perasaan. Aku terdiam. Boleh aku masuk sebentar, tanyanya. Aku ragu, sangat ragu, tapi aku melihat matanya, tidak memaksa, hanya ingin didengar. Jadi aku mengangguk pelan, membiarkannya masuk, memberinya handuk untuk mengeringkan rambut dan baju yang basah kuyup. Dia duduk di sofa, sementara aku di kursi seberang. Jarak itu lagi-lagi terasa terlalu dekat. Alia, katanya pelan, kamu tahu kenapa aku gak pernah benar-benar bisa lepas dari rumah ini? Aku tak menjawab, karena setiap datang ke sini, aku merasa pulang. Tapi bukan karena Nadine, tapi karena kamu. Aku menunduk. Tolong, jangan terus ngomong kayak gitu. Aku takut. Dia mendekat satu langkah, tidak menyentuh, tidak coba meraih, tapi kehadirannya cukup membuat diriku tak bisa bernafas dengan normal. Apa yang kamu takuti? Perasaanku sendiri. Dia tersenyum. Kita bisa pelan-pelan, Alia. Aku gak minta kamu jatuh cinta sekarang juga. Aku cuma minta jangan larang dirimu buat ngerasain. Aku menggeleng. Tapi bukan aku, dia. Aku bukan Nadine. Aku adiknya. Kamu ngerti kan seberapa salah ini? Aku ngerti bisiknya, tapi perasaan gak selalu masuk akal. Air mataku menetes, diam-diam, tanpa isak. Mungkin karena lelah menahan, mungkin karena ini pertama kalinya aku mengakui aku juga merasa. Dia tidak mendekat, tidak mencoba menghapus air mataku,
Dia hanya duduk diam di sana, diam, menunggu, membiarkanku menyusun ulang hatiku yang kacau. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendiri. Aku pikir dengan menjaga jarak, semuanya akan mereda. Aku pikir jika aku menghindar cukup lama, perasaan ini akan lenyap perlahan. Tapi justru sebaliknya, semakin aku mencoba menjauh, semakin dia mendekat. Semakin aku menutup diri, semakin dia hadir dalam tiap celah hidupku. Seperti bayangan yang tak bisa diusir, seperti aroma kopi yang tersisa di pagi yang sunyi, terlalu melekat, terlalu nyata. Setiap langkahku seperti diikuti oleh perasaan yang tak mau pergi. Dan setiap kali aku menatap cermin, aku melihat diriku sendiri bukan sebagai Alia yang dulu, tetapi Alia yang sedang jatuh cinta dengan seseorang yang seharusnya tidak ia cintai. Aku mulai jarang membalas pesannya. Bahkan saat dia datang ke rumah, aku hanya menyibukkan diri di dapur atau pura-pura tertidur di kamar. Tapi Aldrian tidak pernah marah, tidak pernah memaksa. Dia hanya menunggu, dan mungkin itu yang membuat segalanya semakin sulit. Karena cinta yang sabar itu justru yang paling sulit untuk diabaikan. Hingga satu malam, ketika hujan kembali turun dan angin mengetuk jendela dengan lembut, aku keluar ke teras. Tidak ada rencana, hanya ingin udara. Tapi dia ada di sana, duduk dengan tubuh sedikit gemetar, mengenakan jaket abu-abu dan membawa payung yang sudah hampir rusak. "Aku tahu kamu akan keluar," katanya pelan sambil tersenyum. "Kamu selalu keluar kalau hujan malam-malam." Aku tidak menjawab, hanya berdiri menatapnya yang seolah tahu semua tentangku. Dia bangkit perlahan dari duduknya, lalu menghampiriku. Tatapannya tidak seberani biasanya. Ada ragu, tapi juga ada tekad yang dalam. "Alia, aku mau serius," katanya. "Aku mau lamar kamu." Dunia seakan berhenti. Semua suara hujan mendadak menghilang, digantikan oleh detak jantungku sendiri yang seolah meledak dari dalam dada. Aku menatap matanya, mencari gurauan atau kebohongan. Tapi yang kutemukan hanyalah kejujuran yang membuat nafasku tercekat. "Kamu mau apa?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. "Aku mau nikah sama kamu," katanya sekali lagi, lebih tenang. "Aku mau kamu jadi istriku." Aku menatapnya tak percaya. "Tapi kamu mantan kakakku, Aldrian." Dia menarik nafas dalam, lalu menatapku tidak goyah. Aku memang bagian dari masa lalunya, tapi sekarang aku ingin jadi masa depanmu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasanya seperti semua beban yang kupendam selama ini tiba-tiba pecah di dada. Aku berbalik cepat, masuk ke dalam rumah dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena takut kehilangan semuanya, takut menghancurkan yang selama ini kujaga. Kak Nadine, bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika dia marah? Bagaimana jika keluargaku menolak aku? Pikiran itu seperti badai yang menghancurkan segala logika. Aku terduduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut, mencoba menyatukan perasaan dan kenyataan. Tapi keduanya tak pernah bisa sejalan. Tak lama kemudian, Aldrian masuk. Dia tidak mendekat, hanya berdiri di ambang pintu, menatapku dari jauh. "Alia, aku tahu kamu takut, tapi aku juga takut. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kalau semua ini berakhir sebelum sempat dimulai." Aku mengangkat wajahku yang basah air mata.
Kamu pikir semua ini semudah itu? Kamu pikir Mama akan setuju? Kamu pikir Kak Nadine akan diam saja kalau tahu adiknya nikah sama mantan pacarnya? Bukan soal mudah atau tidak, tapi soal berani atau tidak. Jawabnya tenang. Aku gak bilang kita langsung nikah besok. Aku tahu kita butuh waktu. Tapi aku cuma gak mau kamu terus merasa sendirian dalam hal ini. Aku terdiam. Kata-katanya masuk terlalu dalam, melewati semua tembok yang sudah susah payah kubangun. Dan malam itu, aku tidak memberi jawaban. Tapi, aku juga tidak menyuruhnya pergi. Malam berganti pagi, pagi berganti hari. Tapi kata-kata Aldrian terus menghantuiku. Dan seperti ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku mulai membuka kembali pesan-pesannya, mulai membalas walau singkat. Kami mulai berbicara lagi, walau tak sesering dulu. Tapi ada yang berbeda. Kali ini, semuanya mengarah pada satu arah yang pasti, pernikahan. Sampai akhirnya, suatu pagi saat sarapan, Mama menatapku sambil mengaduk teh hangat. "Alia, kamu dekat ya sama Aldrian?" Aku tersedak roti tawar di mulutku. "Hah? Siapa bilang, Ma?" Mama tertawa pelan. "Naluri seorang ibu itu tajam, Nak. Dan kamu gak terlalu pintar sembunyiin perasaan." Aku hanya bisa tertunduk, tak tahu harus berkata apa. Mama menatapku lama, lalu menghela nafas. "Kalau kamu serius, kamu harus siap sama konsekuensinya." Aku menatap Mama. Mama gak marah. Kenapa harus marah? Nadine sudah menikah. Dia sudah punya hidup sendiri. Lagi pula, yang berhak bahagia itu kamu, Alia, bukan bayangan masa lalu. Tangisku pecah seketika. Aku mendekat, memeluk Mama erat. Di balik segala ketakutanku, Mama adalah orang pertama yang justru membuatku merasa diperbolehkan mencintai. Tapi restu Mama bukan akhir dari ketakutanku. Karena masih ada satu orang lagi yang harus tahu, Kak Nadine. Hari itu, aku menatap layar ponselku selama hampir 2 jam. Mencoba menulis pesan, menghapusnya lagi, menulis lagi, dan menghapusnya lagi. Sampai akhirnya, aku nekat melakukan panggilan video. Wajah Kak Nadine muncul di layar. Cerah, seperti biasanya. Dia sedang duduk di balkon apartemennya di Melbourne sambil memegang cangkir kopi. Tumben kamu video call? Kangen ya sama kakak cantikmu ini?" Aku memaksakan senyum. "Iya, kangen. Kami mau ngobrol sebentar tentang pekerjaan, tentang Mama, tentang cuaca. Tapi pikiranku sudah tak bisa fokus lagi. Aku ingin langsung bilang, tapi mulutku terkunci." "Alia?" tanya Nadine menyipitkan mata. "Kamu kenapa sih? Mukamu tegang banget." Aku menarik nafas dalam-dalam. "Kak, aku mau jujur sesuatu." Wajah Nadine langsung berubah serius. "Apa?" "Aku dekat sama seseorang. Dan dia Aldrian." Hening. Suara burung dari balkon terdengar bahkan lebih keras daripada biasanya. Nadine tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Tapi senyumnya hilang. Wajahnya tak bisa kutebak. "Berarti kamu tahu dia mantan kakak?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, nyaris tak terlihat. Dia menatapku lama, lalu tiba-tiba tersenyum tipis.
tapi bukan senyum bahagia, lebih seperti senyuman pahit. "Kamu cinta dia?" Aku terdiam, tapi dari diamku, dia pasti tahu jawabannya. "Dia sudah berubah, Kak," kataku akhirnya. "Dia serius, dia mau ngelamar aku." Nadine menarik nafas. "Alia, jujur, aku kaget. Tapi aku juga gak bisa marah. Kita sudah lama putus. Aku juga sudah punya suami. Hanya saja, mungkin aku butuh waktu untuk terima." Hatiku terasa ditarik pelan, sakit, tapi juga lega. "Kamu bahagia?" tanya Kak Nadine lagi. Aku mengangguk. "Iya, tapi aku takut." Dia tersenyum lagi, kali ini lebih tulus. Cinta yang beneran memang kadang-kadang datang dari jalan yang gak biasa. Tapi kalau kamu yakin, jalani. Aku doakan kamu bahagia, Alia. Dan seperti itu saja, beban yang selama ini mengikatku seperti terlepas perlahan. Setelah panggilan itu, aku menangis. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena terharu. Karena aku tahu Kak Nadine tidak hanya memaafkanku, dia merestui. Aku berjalan keluar ke taman kecil depan rumah. Aldrian sedang menyiram tanaman Mama. Dia menoleh saat melihatku. "Ada yang mau aku bantu?" tanyanya seperti biasa. Aku hanya menatapnya, lalu berjalan mendekat, menatapnya dalam, dan untuk pertama kalinya, aku menggenggam tangannya. "Mama setuju," kataku. Matanya berbinar. Dan Kak Nadine juga. Dia menatapku seolah tak percaya, tapi aku hanya tersenyum dan mengangguk. Dan dalam genggaman tangan itu, aku tahu kisah kami akan terus berlanjut, bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai cinta yang memilih untuk bertahan. Aldrian akhirnya melamarku, bukan dengan pesta besar atau kejutan di tempat romantis, tapi dengan cara yang sederhana. Di ruang tengah rumah, di depan Mama, dengan suara bergetar dan mata yang berkaca-kaca, dia hanya mengulurkan kotak cincin kecil sambil berkata, "Aku gak punya banyak, tapi aku punya niat untuk jaga Alia sampai akhir hidupku." Aku mengangguk sambil menangis. Mama yang duduk di sofa hanya tersenyum, lalu memeluk kami berdua. Di antara kehangatan pelukan itu, aku merasa sedikit lega. Meski jauh di dalam hati, masih ada ruang kosong yang tak bisa kututupi. Kami menikah secara sederhana. Tidak ada pesta, tidak ada undangan, tidak ada foto-foto cantik yang diunggah ke media sosial. Hanya aku, Aldrian, Mama, dan 2 saksi dari KUA. Papa masih di rumah sakit, tak sadar sejak 2 bulan terakhir karena stroke kedua yang membuat kondisinya menurun drastis. Sementara Kak Nadine, meski sudah memberi restu lewat video call waktu itu, masih di Jerman dan belum tahu bahwa kami benar-benar menikah. Hari itu, saat aku mengucap ijab kabul sebagai saksi, tanganku gemetar. Bukan karena ragu akan perasaanku, tapi karena terlalu banyak pertanyaan yang belum sempat kujawab. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Apakah ini akhir bahagia atau awal dari luka yang lain? Setelah resmi menjadi istrinya, hidupku berubah, tapi bukan berubah menjadi indah seperti dongeng, bukan pula menjadi lebih ringan, justru makin rumit. Kami masih tinggal terpisah. Aku tetap di rumah Mama, sedangkan Aldrian di rumah kontrakannya. Bukan karena kami tidak ingin tinggal bersama, tapi karena belum siap menghadapi banyak tanya dari keluarga besar dan tetangga.
Kami sepakat untuk merahasiakan pernikahan ini setidaknya sampai papa membaik, sampai keadaan lebih tenang. Tapi semakin hari, aku merasa diriku terjebak dalam sesuatu yang membingungkan. Di luar, aku masih Alia yang lajang. Tapi di dalam hati, aku adalah seorang istri dari pria yang pernah hampir jadi kakak iparku. Hubungan kami berjalan diam-diam, bertemu sembunyi-sembunyi. Kadang Aldrian datang ke rumah dengan alasan membantu mama memperbaiki keran bocor atau membawa makanan. Kadang kami bertemu di tempat makan kecil yang jauh dari pusat kota. Di tempat seperti itu, kami saling genggam tangan tanpa takut dilihat. Tapi setiap malam, aku tidur dengan rasa bersalah. Aku mencintainya, sungguh. Tapi rasa bersalah itu seperti benang yang kusut yang tak bisa kuhentikan dalam kepala. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamarku. Cincin pernikahan itu masih kugunakan, tapi hanya saat di dalam rumah. Di luar, aku melepasnya. Aku tidak ingin menjelaskan pada siapapun. Belum. Tapi justru itu yang menyakitkan. Saat kamu mencintai seseorang, kamu pasti ingin menunjukkan ke dunia. Tapi aku tidak bisa. Pikiranku berkelana pada masa lalu. Pada saat pertama aku tahu Aldrian adalah pacar Kak Nadine. Mereka dulu terlihat sempurna. Kakakku yang cantik dan cerdas, dan Aldrian yang dewasa dan penyayang. Tapi kenyataannya, hubungan mereka tidak bertahan lama. Kak Nadine yang lebih ambisius memilih mengejar studi dan karirnya ke luar negeri, sementara Aldrian memilih tetap di Indonesia. Mereka putus dan tidak saling menghubungi lagi. Tapi kenangan itu masih ada, masih membekas, terutama di pikiranku sendiri. Aku takut dinilai sebagai pengkhianat. Meski secara teknis aku tidak merebut siapapun, aku takut, terlalu takut akan pandangan orang-orang. Keesokan harinya, aku dan Aldrian bertemu di taman kecil dekat rumah kontrakannya. Ia duduk menunggu di bangku kayu panjang dengan senyum lelah di wajahnya. Aku duduk di sampingnya, membisu. "Alia," katanya pelan, "kamu kelihatan makin murung." Aku menarik nafas. Aku capek, Aldrian. Bukan karena kamu, tapi karena semua ini. Dia menatapku. "Kamu nyesel?" Aku menoleh padanya cepat. Enggak pernah. Aku cinta kamu. Tapi aku juga bingung. Aku merasa kita kayak buronan cinta. Menikah tapi sembunyi. Bahagia tapi gak bisa cerita. Dia mengangguk pelan. Matanya terlihat mengabur. Aku ngerti. Aku juga ngerasa gitu. Tapi aku juga gak mau nyakitin mama kamu atau bikin papa kamu tambah drop. Kita cuma nunggu waktu yang pas. Aku diam, ingin percaya. Tapi apa memang ada waktu yang pas untuk sesuatu yang sejak awal dianggap salah oleh dunia? Saat itu aku sadar, cinta itu bukan cuma tentang perasaan, tapi tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku tetap bekerja, tetap mengurus mama, tetap berdoa untuk kesembuhan papa. Tapi pada satu titik di mana aku hampir menyerah, bukan karena tidak cinta, tapi karena aku terlalu lelah menanggung semuanya sendirian. Sampai akhirnya, suatu malam, Mama masuk ke kamarku. Ia duduk di sampingku dan mengusap rambutku pelan. "Kamu harus lebih kuat, Nak," katanya lembut. Aku menatap Mama. Mataku sudah berkaca-kaca. "Mama tahu kamu lelah, tapi kamu juga harus ingat. Kamu sudah pilih jalan ini, dan jalan ini gak akan mulus. Tapi kalau kamu terus bertahan, nanti kamu bakal ngerti kenapa Allah mempertemukan kamu sama Aldrian." Aku memeluk Mama erat. Malam itu aku menangis lagi.
tapi tangisan itu membawa sedikit kelegaan, seperti pelampiasan dari semua yang selama ini kutahan. Beberapa hari kemudian, Aldrian mengajakku ke rumah kontrakannya. Kami makan malam bersama. Dia menyiapkan makanan sendiri, sambal terasi, ayam goreng, dan tumis kangkung favoritku. "Aku cuman pengen kamu ngerasa punya rumah juga di sini," katanya sambil menyodorkan piringan nasi padaku. Aku tersenyum, tapi hati kecilku kembali bertanya, sampai kapan kita sembunyi? Setelah makan, aku duduk di sofa. Sementara dia membereskan dapur, aku memandang sekeliling rumah kontrakan itu. Kecil, tapi rapi dan hangat. Ada foto kami berdua di meja kecil dekat TV. Hanya bisa kulihat di sini, karena di luar kami bukan siapa-siapa. Malam itu, sebelum aku pulang, Aldrian menggenggam tanganku. "Alia, kalau kamu mau, kita bisa mulai kasih tahu orang-orang pelan-pelan. Kita kuat kok, kita udah sejauh ini." Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak ragu. "Iya, aku siap." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur lebih nyenyak, karena akhirnya aku memilih untuk tidak terus bersembunyi. 2 bulan setelah pernikahan kami, hidupku masih terasa seperti berjalan di atas garis tipis. Satu sisi penuh ketenangan karena aku telah menjadi istri Aldrian, pria yang kucintai sepenuh hati. Tapi sisi lain masih diliputi ketakutan tentang rahasia yang belum benar-benar terbuka, tentang bagaimana semuanya akan berubah jika kenyataan ini sampai ke telinga orang-orang yang tidak siap. Pagi itu seperti biasanya, aku sedang berjemur dan menjemur pakaian di halaman belakang. Ketika suara motor kurir berhenti di depan rumah, Mama memanggilku dari ruang depan. Dan saat aku masuk, ada amplop berwarna coklat muda di atas meja. "Dari Jerman," kata Mama pelan, seolah tahu isinya lebih berat dari sekedar surat biasa. Aku menatap Mama. "Pengirimnya, Nadine, kakakku." Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas putih beraroma wangi lavender. Tulisan tangan yang sangat kukenal, halus dan tegas, tulisan kakakku. Mataku langsung berkaca-kaca, bahkan sebelum membaca isinya. Dan ketika akhirnya aku membaca, setiap kata seperti anak panah yang menghujam langsung ke jantungku. "Untuk Alia, adikku." Aku menulis ini bukan karena aku marah, bukan karena aku tersakiti, tapi karena aku ingin kamu tahu sesuatu yang mungkin selama ini kamu simpan sendiri dengan rasa takut dan rasa bersalah. Seandainya kamu suatu hari nanti jatuh cinta pada Aldrian, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah benar-benar mencintainya. Ya, kami pernah bersama, tapi hubungan kami lebih banyak diisi oleh keinginan untuk saling membuktikan, bukan karena cinta yang tumbuh dari dalam hati. Aku terluka waktu putus, bukan karena aku kehilangan Aldrian, tapi karena aku kehilangan bayangan tentang masa depan yang kubangun sendiri di kepala. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Tapi kamu, Alia, kalau kamu bahagia bersamanya, maka cintailah dia dengan seluruh hatimu. Jangan menyimpan cinta di balik rasa bersalah. Jangan takut mencintai hanya karena takut menyakiti aku. Aku kakakmu, dan aku ingin kamu bahagia. Salam sayang, Nadine. Surat itu meneteskan air mata tanpa aku sadari. Tiba-tiba saja dunia di sekitarku menjadi sunyi. Surat yang ditulis tangan, dikirim ribuan kilometer jauhnya dari benua lain,
sampai tepat di hari ketika aku hampir menyerah pada perasaan bersalah. Mama duduk di sebelahku, diam, lalu memelukku. "Dia tahu ya," bisiknya pelan. Aku hanya mengangguk. Tanganku masih memegang kertas surat itu seolah takut kehilangan. Kak Nadine tahu, selama ini dia tahu, entah dari mana dia tahu, entah sejak kapan, tapi yang jelas dia tidak marah. Dia tidak merasa dikhianati, justru sebaliknya. Dia memberiku restu paling tulus yang tak pernah kuharapkan akan datang secepat ini. Hari itu, aku menulis surat balasan. Mungkin tak sepanjang suratnya, tapi penuh dari hatiku. Kak Nadine, suratmu seperti pelukan yang datang di tengah badai. Aku tak tahu harus berkata apa selain terima kasih. Aku mencintainya, Kak, tapi aku juga mencintaimu. Dan setiap hari, aku diliputi rasa takut menyakitimu. Tapi sekarang, aku bisa bernafas lebih lega. Karena ternyata, kamu kakak terbaik yang bisa aku punya. Salam rindu dari adikmu yang sedang belajar jadi istri yang baik, Alia. Aku tidak mengirim surat itu lewat email atau pesan instan. Aku membalasnya dengan cara yang sama, tulisan tangan. Karena ada kekuatan dalam setiap goresan pena yang tidak bisa digantikan oleh ketukan keyboard. Aku ingin Kak Nadine tahu bahwa aku menghargai suratnya dengan cara yang sama tulusnya. Beberapa hari kemudian, Aldrian datang ke rumah. Ia duduk di teras, menungguku dengan kopi yang masih mengepul di tangannya. "Surat dari Nadine?" tanyanya begitu aku duduk. Aku mengangguk. Dia tahu. Aldrian menatapku lama. Marah. Aku menggeleng pelan. Justru dia merestui. Dia menghembuskan napas panjang sekali, seperti beban berat yang selama ini ia tahan, kini sudah menguap dari dadanya. Aku lega banget, Alia. Aku tersenyum tipis. Aku juga. Dia menggenggam tanganku. "Jadi sekarang, kita bisa mulai hidup normal?" Aku menatap matanya, lalu menatap langit yang mulai menggelap. Untuk pertama kalinya, tidak ada beban di dadaku. Tidak ada rasa takut yang membayangi, tidak ada rasa bersalah yang mengekang. "Iya, kita mulai dari sekarang," jawabku pelan. Hari-hari berikutnya, kami mulai berani menyebut satu sama lain sebagai suami istri. Kami pelan-pelan memberitahu keluarga besar. Beberapa kaget, tentu saja. Ada yang menganggap aneh, ada pula yang diam-diam berbisik seolah menuding. Tapi ada juga yang justru tersenyum dan berkata, "Kalau sudah jodoh, mau diapain juga akan ketemu." Kami tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kami tahu bahwa keputusan ini bukan untuk dunia. Ini tentang kami. Aldrian akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah Mama. Bukan karena kami tak bisa mandiri, tapi karena Mama sendiri yang memintanya. Daripada Alia bolak-balik dan sembunyi-sembunyi, mending tinggal sekalian di sini, katanya. Kami membenahi kamar belakang, mengganti warna catnya, memasang tirai baru, dan mulai hidup sebagai pasangan suami istri yang sebenarnya. Tidak lagi sembunyi-sembunyi, tidak lagi pura-pura. Malam pertama kami sebagai pasangan yang benar-benar bebas terasa sederhana. Kami tidak ke hotel atau liburan romantis. Kami hanya duduk di ruang tamu, nonton film lama sambil makan mie instan yang kami masak sendiri. "Gini aja udah bahagia banget ya," kataku sambil tertawa kecil. Aldrian merangkul bahuku. "Karena sekarang kamu milik aku sepenuhnya, gak cuma di hati, tapi juga di mata dunia." Aku menatap wajahnya, ada kedamaian di sana. Dan saat itu, aku tahu, semua yang kami lalui tidak sia-sia. Tapi, seperti kehidupan pada umumnya, tidak semua hari berjalan mulus. Terkadang masih ada kerikil kecil yang membuat kami diam satu sama lain.
Terkadang luka lama muncul di mimpiku. Terkadang aku masih takut kalau ternyata ini semua hanya mimpi. Tapi yang membedakan kami dulu dan sekarang adalah kami tidak lagi sendiri. Kami sudah jadi kami. Beberapa bulan setelahnya, aku mendapat kabar bahwa Kak Nadine akan pulang ke Indonesia. Tidak lama, hanya sebulan, tapi cukup untuk membuat panik setengah mati. Bukan karena takut, tapi karena gugup. Ini akan jadi pertemuan pertama kalinya setelah semua yang terjadi, dan aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Hari itu akhirnya tiba. Kak Nadine turun dari mobil taksi bandara, mengenakan jaket panjang dan kacamata hitam. Ia terlihat sedikit lebih kurus, tapi senyumannya tetap sama. Aku berdiri di depan rumah, menunggu. Saat matanya bertemu dengan mataku, aku langsung ingin lari ke dalam. Tapi sebelum aku sempat bergerak, dia sudah membuka lengannya lebar dan berkata, "Alia, aku kangen kamu." Aku berlari ke pelukannya, dan kami berdua menangis dalam pelukan yang lama. Tangisan itu bukan karena marah, bukan juga karena sedih, tapi karena lega. Karena akhirnya semua rasa dipendam terlalu lama meleleh dalam pelukan kakak adik yang dulu sempat renggang. "Jadi, kamu sekarang istri sah dari mantan pacarku ya?" godanya sambil mencubit pipiku pelan. Aku tertawa sambil mengangguk malu. "Maaf ya Kak." "Kenapa minta maaf? Kalau aku tahu kamu bisa bikin dia lebih bahagia daripada aku pasti udah dorong kalian dari dulu," jawabnya santai. Hari itu, aku merasa menjadi pertemuan paling beruntung, karena aku punya cinta yang besar dan keluarga yang luar biasa. Hari itu langit mendung, seolah ikut bergabung bersama kami. Papa meninggal dunia di pagi buta setelah berbulan-bulan berjuang di rumah sakit. Aku menggenggam tangan Aldrian erat, berusaha menahan air mata agar tidak tumpah di depan banyak orang. Tapi siapa yang bisa menahan kehilangan seperti itu? Papa adalah segalanya buatku. Dan sekarang, dunia seolah kehilangan satu tiang utamanya. Banyak orang datang ke rumah, memberikan ucapan bela sungkawa. Kak Nadine berdiri di sampingku, tak lepas dari pelukanku. Tangisnya tak lebih tenang dari milikku. Meski selama ini ia jarang pulang, hatinya tetap ada di rumah ini, dalam keluarga ini. Setelah pemakaman, rumah jadi sepi. Hanya keluarga inti yang tinggal. Aku duduk di ruang tengah bersama Mama dan Kak Nadine, sementara Aldrian membantu membersihkan meja dengan adik sepupu kami. Di ruang yang sunyi itu, Mama membuka lemari kayu kecil milik Papa. Di dalamnya, kami menemukan sebuah kotak tua dari peti kayu jati, penuh debu dan berbau lembab. Mama bilang itu adalah kotak kenangan Papa yang tidak pernah dibuka siapapun sejak dulu. Kami membukanya pelan-pelan. Di dalamnya ada beberapa benda kenangan, foto-foto lama, tiket bioskop, surat-surat lawas, dan sebuah buku catatan kecil berwarna coklat. Buku itu sudah usang. Dengan halaman yang menguning, Mama menyerahkan padaku. "Ayah selalu bilang, kalau kamu sudah menikah, kamu boleh membaca ini." Aku membuka halaman pertamanya dengan hati yang gemetar. Tanganku bergetar saat membaca tulisan tangan Papa yang khas, agak miring ke kanan, dan di salah satu halaman tengah tertulis jelas. Hari itu, Aldrian datang ke rumah. Wajahnya tegang. Ia meminta izin dariku untuk menikahi Alia. Aku terdiam lama. Di pikiranku masih terbayang Nadine menangis karena cinta pertamanya gagal. Aku tanya padanya, "Kamu yakin ini cinta, bukan rasa bersalah?" Dia jawab, "Saya nggak bisa jelaskan dengan kata-kata, Pak. Tapi saya janji, saya akan jaga Alia lebih dari hidup saya sendiri."
Aku hanya bilang satu hal, kalau kamu bisa jaga hatimu dan tidak membuat Alia menangis seperti dulu kamu membuat Nadine menangis, maka aku restui. Tapi jangan sampai Nadine tahu, dia terlalu sensitif soal cinta. Aku tahu ini bukan keputusan mudah, tapi aku juga tahu Alia berhak bahagia. Dan kalau dia bahagia dengan pria yang sama dengan masa lalu kakaknya, maka tugas kami bukan menghalanginya, tapi mendampinginya. Aku menutup buku itu perlahan. Air mataku tak terbendung lagi. Papa tahu, Papa selama ini tahu. Aldrian yang duduk tak jauh dari kami datang menghampiri saat melihat wajahku pucat. Kenapa Alia? Tanyanya cemas. Aku menyerahkan buku catatan itu kepadanya. Ia membaca dalam diam, dan ketika ia selesai, ia hanya duduk di lantai. Matanya merah, tapi tak menangis. Dia memelukku lama, seolah ingin menyampaikan. Akhirnya, semuanya terbuka. Semua tahu, semua sudah tahu. Bukan hanya Kak Nadine, bukan hanya Mama, tapi juga Papa. Dan mereka memilih diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena mereka percaya pada kami. Percaya bahwa apa yang kami jalani bukan sekedar pelarian, bukan pengulangan dari masa lalu, tapi cinta yang sungguh ingin diperjuangkan. Saat malam datang dan rumah mulai tenang, aku keluar teras belakang sendirian, duduk di kursi rotan kesayangan Papa, menatap bintang-bintang di langit yang bersembunyi di balik awan. Aldrian menyusul tak lama kemudian, membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sebelahku, dan untuk beberapa menit kami hanya diam. Aku masih gak percaya, kataku akhirnya, suaranya serak. Percaya apa? Tanyanya pelan. Kalau semua orang ternyata sudah tahu, selama ini aku takut disalahkan, takut dikira merebut, tapi ternyata mereka tahu dan mereka diam, karena mereka ingin aku bahagia. Aldria menggenggam tanganku. Kadang cinta memang begitu ya. Tidak harus diteriakan, tidak harus diumumkan. Kadang cinta cukup diperjuangkan dalam diam. Aku mengangguk. Kata-katanya seperti gema dari isi hatiku. Dan Papa, ternyata diam-diam dia percaya sama kamu. Itu yang paling bikin aku terharu. Aldrian tersenyum samar. Waktu aku datang ke rumah dan minta restu, aku pikir dia akan marah. Tapi ternyata dia cuma nanya satu hal ini. Kamu bisa jaga Alia? Dan aku bilang, akan saya jaga sampai akhir hayat saya. Aku menatap wajahnya dalam diam. Di matanya ada luka, ada beban, tapi juga ada keyakinan. Cinta yang tak terburu-buru, cinta yang bertahan melewati ragu. Keesokan harinya, kami ziarah ke makam Papa. Aku duduk lama di samping nisan batu, memeluk bunga melati yang kupetik dari halaman rumah. Aku berbisik pelan pada tanah basah itu. Terima kasih, Pak, karena sudah percaya padaku, padanya, dan pada cinta kami. Kak Nadine ikut ziarah. Ia memelukku lama. Papa tahu kamu kuat, dan aku juga percaya kamu bisa jalanin ini semua dengan baik. Aku menatap matanya. Mataku mulai lagi basah. Maaf ya, Kak. Udah, kamu udah terlalu banyak minta maaf. Sekarang giliran kamu bahagia, giliran kamu yang disayang sepenuhnya tanpa bayangan masa lalu. Hari-hari setelah itu berjalan lebih ringan. Aku mulai kembali bekerja. Aldrian semakin dekat dengan keluarga, dan Kak Nadine pun kembali ke Jerman dengan hati yang tenang. Malam sebelum keberangkatannya, kami duduk bertiga. Aku, dia, dan Mama di ruang keluarga, mengobrol sambil minum coklat panas. Alia, Nadine tiba-tiba, jangan sia-siakan dia. Kalau dia benar-benar tulus sama kamu, jangan ragu buat bahagia.
Jangan hidup dalam bayanganku. Aku memeluknya. Aku akan jaga dia, Kak. Seperti dia jaga aku. Dan sebelum dia berangkat ke bandara, dia berkata satu hal yang selalu kuingat. Kadang, cinta itu bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang bertahan paling lama. Hari-hari pun berlalu, rasa bersalah perlahan menghilang, diganti oleh rasa syukur. Aku dan Aldrian mulai menabung untuk rumah kecil kami sendiri. Mama selalu mendoakan kami di setiap sujudnya. Dan setiap kali aku melihat wajah Aldrian di pagi hari, aku tahu aku sudah memilih dengan benar. Karena ternyata cinta yang paling tulus adalah cinta yang tidak banyak bicara, cinta yang tidak penuh pamer, cinta yang hanya cukup dengan satu pelukan saat kamu lelah, cinta yang diam-diam ada saat kamu merasa dunia menolakmu, cinta yang tak perlu diteriakan, cinta yang cukup diperjuangkan dalam diam.